Sapitri, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi, Angkatan 2018 reguler. Saya merupakan bagian dari peserta KKN atau Kuliah Kerja Nyata periode 2021 IKIP Siliwangi yang dilaksanakan di Desa Ciroyom, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya sudah bersama Bapak Edang Sulaiman sebagai guru PAI di SMP Negeri 3 Cipendei. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan selama pembelajaran saat ini dan sebelum masa pandemi? Ada perbedaan di media, ya meskipun kalau sebelum pandemi juga menggunakan media, ada media online, tetapi dengan tatap muka kita bisa melihat dan pembimbingannya kepada peserta didik lebih terjangkau dan juga lebih maksimal. Sedangkan di masa pandemi ini secara online sangat-sangat kurang maksimal, mungkin hanya mencapai kurang dari 50%. Apakah Bapak full mengajarnya pembelajaran daring atau ada luring? Kalau untuk pembelajaran kita full daring, tetapi jika ada peserta didik yang memang sangat terkendala di media daring, ya kita mencoba menjaringnya melalui luring. Tapi tidak setiap pembelajaran kita luring, mungkin sebulan sekali kita luring. Yang pertama, pada minggu pertama kita jaring dulu para peserta didik, ya, pertama di absensi, kemudian tugas-tugas yang kita suruh untuk mengumpulkan atau mengirimkan lagi kepada kita. Nah, setelah itu minggu kedua, minggu ketiga dijaring, barulah minggu keempat kita melaksanakan kegiatan luring kepada peserta didik yang memang sangat-sangat terkendala oleh media daring ini. Kalau untuk aplikasi yang Bapak gunakan saat pembelajaran daring berlangsung? Kalau untuk aplikasi yang pertama WhatsApp, kemudian Google Classroom. Kadang 1 bulan 4 kali pertemuan, di 2 kali pertemuan mungkin saya menampilkan video-video yang di-upload ke YouTube untuk penjelasan mengenai materi yang akan saya sampaikan gitu. Kalau untuk absensi kehadiran itu juga di WhatsApp, Bu? Kalau untuk absensi kehadiran di WhatsApp group dan juga bisa di Google Classroom juga sama. Untuk pengumpulan tugasnya juga Ya, sama. Pengumpulan tugas pertama mungkin ada yang ke grup WhatsApp group atau mungkin di Japri saya. Tapi kalau untuk saya untuk pengumpulan tugas itu hampir ya ketika yang masuk ke media daring ini mungkin 80% masuknya di WhatsApp pribadi saja. Saat akan melangsungkan pembelajaran, bagaimana tahapan implementasi pembelajaran yang Bapak lakukan? Untuk tahapannya, yang pertama kita persiapan dulu, kita merancang dulu untuk hari esoknya, bisa malamnya kita merancang, kemudian besoknya kita kasihlah ke mereka tugas-tugas melalui aplikasi di grup WhatsApp ataupun di Google Classroom ataupun di telepon video untuk pembelajarannya. Setelah itu kita tunggu mereka untuk mengirimkan atau menjawab tugas-tugas dari kita. Sebelum pembelajaran berlangsung, apa Bapak suka menggunakan bahan ajar? Kalau untuk bahan ajar ya pasti buku paket, kemudian kita searching lagi melalui internet dan juga sekarang banyak buku digital. Kalau untuk metode dan pendekatannya, Bapak seringnya menggunakan apa? Untuk pendekatan kalau secara metodenya secara daring ya, di grup WhatsApp ataupun kita japri, mereka biasanya japri dan kita berikan reward. Kalau untuk kendalanya dalam pembelajaran daring ini, apa saja yang sering Bapak temui? Kalau untuk kendala ya adanya peserta didik yang tidak mempunyai akses internet, kemudian tidak gadgetnya cuma satu. Bagaimana cara sosialisasi Bapak terkait pembelajaran daring ini kepada orang tua? Sosialisasi saya ya tadi WA, mungkin juga ada orang tua atau mungkin ada yang orang tuanya itu sering berdekatan rumahnya. Ya, kita kasih tahu pembelajaran melalui grup untuk dia daring dengan cara misal yang penting ketika pembelajaran saya pertama absensi, kedua tugas.
bagaimana kegiatan interaksi antara siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa? Untuk interaksi siswa dengan guru ya bisa dalam 1 bulan ataupun 4 pertemuan, 3 pertemuan kita secara daring, dan 1 pertemuan keempat kita secara daring dengan siswa yang terbatas yang paling banyak 5 orang. Kalau menurut Bapak, kemampuan siswa dalam pembelajaran daring ini itu seperti apa? Kalau kemampuannya mungkin untuk caranya itu ya beragam. Ini namun mungkin secara daring aksesnya itu ketika yang mereka ke agak lambat itu jadi mereka lebih cepat. Kenapa? Karena kita kasih tugas silahkan cari jawabannya, ya mereka lebih simpel cari aja ke internet jawabannya, lebih cepat juga. Ya mungkin disayangkannya itu seperti ini, ada siswa yang benar-benar mereka bisa, mereka lebih lebih menonjol di kelas. Ketika bagian daring seperti ini mereka tidak punya akses untuk pembelajaran secara daring, ya itu sangat disayangkan karena prestasi yang mereka bisa terhambat di akses itu. Namun ya alhamdulillah dari mulai kemarin masa pandemi kemarin sekolah juga memfasilitasi. Baik, saya di sini sudah bersama Ibu Siti Masturo sebagai guru atau wali kelas di MI Ciroyom 1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan selama proses pembelajaran sebelum dan saat masa pandemi ini? Ya, perbedaannya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah kurangnya interaksi antara siswa dengan guru. Terus jadi kita juga sebagai guru sangat kurang tahu gitu ya untuk kemampuan siswa. Apakah siswa itu pintar atau kurang atau gimana? Karena mungkin kalau di masa pandemi yang sekarang ini siswa pasti belajarnya hampir 70% pasti melihat internet kan. Apakah Ibu full pembelajaran daring atau ada luring? Kami di sini sistemnya itu ada daring dan ada luring. Dalam 1 minggu itu daringnya 3 hari dan luringnya 3 hari. Kalau untuk luring kami sistemnya melalui sistem putar, yaitu contohnya di hari pertama di rumah siswa yang berinisial A, terus besoknya di rumah si B, besoknya lagi di rumah si C. Kalau untuk pembelajaran daring, Ibu biasa menggunakan aplikasi apa? Kalau untuk daring saya menggunakan aplikasi WhatsApp guru. Jadi untuk absen tugas sama pengumpulannya juga di WhatsApp dulu? Ya. Atau ada aplikasi lain? Enggak, itu hanya satu aja yang menggunakan WhatsApp. Bagaimana cara Ibu mengajar dan memberikan tugas pada masa pandemi ini? Saya tuh pertama-tama ya seperti biasa ya, pembukaan. Dalam pembukaan saya melakukan pembiasaan, yaitu anak semuanya diwajibkan untuk melakukan sholat duha. Setelah beres semuanya, lalu kita menulis absen melalui WhatsApp kita. Setelah absen kumpul semuanya, lalu saya memberikan tugas itu dengan cara foto materi lalu menjelaskan melalui voice note atau enggak melalui video. Video yang durasi 3 menit. Sudah beres memberikan materi, saya memberikan pertanyaan. Hari kira 3 pertanyaan atau 5 pertanyaan. Saat akan melangsungkan pembelajaran, bagaimana tahapan implementasi pengajaran yang Ibu lakukan? Saya itu melakukannya pada saat malam hari ya, sebelum melakukan pembelajaran. Saya terlebih dahulu membaca semua materi yang akan disampaikan kepada siswa. Saya meresum salah satu materi itu kan, salah satu materi dengan cara saya membuatkan video untuk siswa. Di dalam video itu menggunakan animasi-animasi agar siswa itu saat menonton video tidak jenuh. Kalau untuk bahan ajarnya, Ibu biasa menggunakan apa? Saya untuk bahan ajar menggunakan buku paket. Kalau untuk metode saat pembelajaran daring ini, Saya menggunakan metode ceramah karena lebih banyak saya menjelaskan dibanding mengaktifkan siswa. kalau untuk pendekatannya, Pendekatan saya terhadap siswa itu yaitu saya melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. bagaimana kemampuan siswa dalam menggunakan media pembelajaran yang tadi Ibu berikan? Mungkin tidak semua siswa bisa memahami salah satu video yang saya sampaikan karena semua siswa mungkin beragam ya, ada yang cepat tanggap, ada yang kurang. Apa saja kendala yang Ibu temui saat Ibu mengajar? Mungkin ada beberapa kendala saat saya mengajar. Salah satunya adalah siswa yang kurang respon kan. Jadi mungkin tidak semua anak menulis dan mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi nanti saat evaluasi mungkin banyak siswa yang kesulitan untuk mengerjakan karena ya itu dia, mereka itu tidak semuanya menulis
orang tuanya? Saya itu harus memberitahu kepada orang tua siswa bahwa selama pembelajaran daring, orang tua wajib mendampingi anak pada saat berlangsungnya pembelajaran daring. Apakah siswa ibu suka ada kendala perangkat ataupun jaringan selama proses pembelajaran daring ini? Tentu pasti ada ya kendalanya, mungkin tidak semua gitu kan, tidak semua siswa sinyalnya itu bagus gitu. Kadang ada yang mempunyai kuota, ada yang tidak, malah ada yang sama sekali tidak mempunyai handphone. Kalau untuk cara mengatasinya? Cara mengatasinya, kalau sekarang siswa yang tidak mempunyai handphone, ya otomatis siswa tersebut harus mengikuti pembelajaran kepada teman terdekatnya. Kalau teman terdekatnya tidak bisa atau tidak ada, ya otomatis saya sebagai gurunya datang ke rumah siswa tersebut. Gimana kegiatan interaksi siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa? Kalau interaksi siswa dengan guru yaitu dengan cara guru memberikan kuis atau pertanyaan-pertanyaan. Kalau interaksi siswa dengan siswa, mungkin saat daring atau luring kita memberikan tugas, siswa itu harus membuat kelompok. Menurut Ibu, bagaimana solusi dalam mengatasi siswa yang belajarnya kurang? Saya mengatasinya yaitu dengan cara door to door, antara saya mendatangi rumah siswa misalnya. Jadi nanti ada kayak pembicaraan gitu, antara saya dengan siswa berdua, dengan cara memberikan materi kembali gitu, menjelaskan kembali. Dikarenakan ini 4